Tuhan akan berikan kita kemampuan untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi ya. Menghadapi persoalan, menghadapi masalah ya. Kita baca di dalam Yesaya 40. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ini caranya untuk kita memasuki 2021 ini dan kita melangkah bersama. Alkitab mengatakan di sini, saudara, bahwa di dalam kita menghadapi badai-badai cobaan, di dalam kita menghadapi berbagai-bagai masalah, kita ambil contoh seperti seekor raja wali, ya, seekor raja wali yang terbang naik tinggi. Kita bisa melihat apa yang dilakukan raja wali ini. Dia tidak berusaha untuk dia kepakkan sayapnya menghadapi badai yang datang di angkasa, ya. Tetapi dia hanya membentangkan sayapnya, ya. Waktu cobaan itu datang, ya, waktu angin ribut itu datang, maka dia waktu dia mengembangkan sayapnya, maka dia terangkat, ya. Dia bukan kepak-kepak, hanya dia membuka sayapnya dan dia terangkat, saudara. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara, ya. Bahwa kita memasuki, ya, ujian-ujian, ya, mari kita belajar untuk mengembangkan sayap doa kita. Kita mengembangkan sayap kita lewat setiap doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, saudara. Waktu kita menghadapi badai, kembangkan sayapmu, ya. Nah, ini berarti, ya, ini berarti satu langkah adalah kita menantikan Tuhan, ya. Orang yang menantikan Tuhan, ya, adalah orang yang berdiam diri di hadapan Tuhan, ya, sambil menyerahkan hidupnya di hadapan Tuhan, ya. Sehingga kita bisa melihat, ya, kuasa kemuliaan Tuhan itu menaungi akan hidupnya. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, ya. Di situ dikatakan sampai 2 kali, saudara, ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Jadi langkah yang Tuhan mau adalah menanti Dia. Menanti Dia akan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan berkarya. Seperti Raja Wali ini, yang kembangkan sayapnya, ya, sambil dia terbang, ya. Dia terangkat, ya, dia tidak cepat sayapnya, hukum ini sudah, karena dia hanya membuka sayapnya, dan itu membuat dia terangkat, saudara. Orang-orang percaya yang menanti-nanti Tuhan adalah orang-orang percaya yang diangkat Tuhan.
diangkat melewati badai-badai ujian ini, diangkat melewati badai pencobaan, diangkat melewati tantangan-tantangan yang berat. Itulah cara kita menanti Tuhan, saudara ya. Jadi bukan dengan kekuatan kita menanti Tuhan, tetapi dengan penyerahan yang sungguh di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa melihat ya, Tuhan akan menguatkan kita dan meneguhkan kita menghadapi semua tantangan yang ada. Sehingga sebagai orang-orang yang percaya, kita mampu ya, kita mampu oleh doa-doa kita. Itu sebabnya saya katakan, mari kita tingkatkan kehidupan doa kita ya. Kita tingkatkan kehidupan doa kita, berarti Anda sudah membuka sayap doamu ya, dan Anda sedang terbang ya. Anda sedang naik ya. Nah, waktu Anda naik ya, maka apa yang terjadi? Anda luput daripada segala apa yang ada di bawah ini ya. Dari segala perkara dunia Anda luput dari semua ini. Dan apa? Anda sudah kembangkan sayap doamu ya. Suatu tanda bahwa Anda sudah dan sedang menanti-nantikan Tuhan ya. Haleluya ya. Kita naik terbang tinggi, kita nantikan bagaikan Raja Wali yang dapat mengembangkan sayapnya. Haleluya. Itu sebabnya kita ini perlu berdiam diri di hadapan Tuhan ya. Biarkan Tuhan bergerak, biarkan Tuhan bekerja ya. Dan orang-orang yang menantikan Tuhan ini ya adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ya. Haleluya ya. Ayat kembali kita baca. Ayat 7 ya, kita baca ayat 7 20. Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam menghadapi semua tekanan yang ada. Bukan kita mau berusaha dengan kekuatan kita sekalian ya. Tetapi mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya Tuhan akan menolong dan memberkati kita masing-masing, sehingga kita mampu bertahan menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi, saudara ya. Seperti kita menanti sebagaikan Raja Wali yang membentangkan sayapnya. Haleluya. Nantikanlah Tuhan ya. Nantikanlah Tuhan ya. Nah, saudara yang kekasih ya. Sebagai orang-orang percaya, saudara ya, di dalam menghadapi semua tantangan ini ya, mari kita belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan berbicara dalam hidup kita. Ini merupakan orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Kita berdiam diri, kita biarkan Tuhan untuk bekerja ya. Kita tidak mampu untuk berbuat segala sesuatu, tetapi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, sehingga kita akan bisa melihat pertolongan Tuhan ya. Dan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Seperti seekor Raja Wali ya, yang sedang terbang tinggi. Kehidupan kita adalah kehidupan yang sanggup. Kehidupan kita adalah kehidupan yang mampu. Kehidupan kita adalah kehidupan yang bisa. Sanggup, mampu, bisa ya. Seperti apa yang Bapak katakan, bisa ya, bisa. Dan memang harus seperti itu, saudara ya. Jangan kita lemah menghadapi segala sesuatu yang ada, saudara ya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, saudara ya. Sebagai orang-orang percaya, mari kita berlari ya. Kita berlari menuju sasaran yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, dengan tidak merasa lemah, tidak merasa lesu ya, tetapi kuat di dalam Tuhan ya. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah ya. Biarlah kita sekalian ya, di dalam perjalanan iman kita ya, kita tidak mengalami kelemahan, kita tidak mengalami kelelahan ya, tetapi kita kuat di dalam Tuhan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita masing-masing ya. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, sebab ada kekuatan baru ya. Ada kekuatan baru yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara. Dan mereka diperbaharui kekuatan mereka ya. Dan kekuatan baru ya yang Tuhan kasih dan Tuhan nyatakan bagi mereka ya, sehingga mereka mampu untuk melangkah ya. Seperti kita bisa melihat, saudara ya, kalau di mobil itu lampunya jadi pudar ya, suat, maka itu perlu isi akinya, saudara ya, sehingga lampu ini akan menyala dengan terang ya. Ada kekuatan ya yang terjadi. Demikian kekuatan ilahi yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menghadapi segala sesuatu yang ada. Jadi saudara yang dikasih di dalam Tuhan, janganlah kita lemah ya. Minta kekuatan daripada Tuhan, dan kekuatan ini saudara alami di dalam doamu, di dalam hubunganmu dengan Tuhan, sehingga hubungan ini menjadi hubungan yang kuat, hubungan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga kuasa kemuliaan Tuhan itu nyata bagimu untuk engkau dapat melakukan apa yang harus kerjakan sebagai kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Itu sebabnya mari saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-9a. Mazmur 37 ayat 9a. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ada upah ya bagi orang-orang yang menantikan Tuhan lewat doa kita. Haleluya. Negeri berbicara bagi kita adalah tempat yang diberkati oleh Tuhan ya. Kalau di dalam ayat yang ke-23 ya, Mazmur 37 ya, ayat 23. Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Inilah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, saudara ya. Maka Tuhan menetapkan langkah-langkahnya. Jadi langkah dia bukan langkah sendiri, bukan maunya sendiri, tetapi Tuhan yang menetapkan. Tuhan bilang A, B, C, D dan sebagainya. Dan kalau itu Tuhan, saudara, maka kita melangkah di dalam ketetapan yang daripada Tuhan ya. Nah, itu merupakan satu
hal yang perlu kita sadari, ya. Dan orang-orang ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya di tahun yang baru ini mari kita membawa diri kita masing-masing untuk kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Adalah kita hidup dan berkenan kepada Dia. Aturlah hidup kita masing-masing. Pendeta Israel di Surabaya almarhum dia katakan, toto hidup, ya, atur hidup, ya, supaya hidupnya ini berkenan kepada Tuhan. Ya. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan juga hatinya itu berkenan kepada kita, saudara. Haleluya. Nah, ayat yang ke-11 dalam kitab ini, Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong, saudara. Ya. Alkitab mengatakan mereka akan mewarisi negerinya. Haleluya. Adalah mewarisi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita tahu bahwa 2021 ini adalah negeri, ya, yang telah Tuhan tetapkan untuk kita. Dan kita tahu negeri ini, ya, tahun ini adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Pastikan itu, saudara, ya. Pastikan itu, ya, bahwa tahun ini, ya, adalah tahun yang penuh dengan kelimpahan. Tahun ini adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan. Tahun ini kita bisa melihat mujizat Tuhan itu nyata bagi kita sekalian, ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir, ya. Jangan kita melihatnya pada tahun yang lampau 2020, saudara, ya. Seringkali banyak itu mengecewakan kita, saudara, ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada. Dan kita pastikan bahwa di tahun 2021 ini kuasa pertolongan Tuhan itu tetap nyata bagi kita sekalian, ya. Yang penting sekarang adalah kita hidup di dalam kerendahan hati, ya. Hidup di dalam kerendahan hati. Haleluya, ya. Ya. Dan dikatakan juga, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, ya. Dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, ya, adalah orang yang tetap mengucap syukur, ya. Jadi menghadapi hal-hal yang membimbangkan kita, menghadapi perkara-perkara kekurangan, kelemahan dan sebagainya, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Sebagai seorang ibu rumah tangga, apa menghadapi kesulitan ekonomi saja, apakah Anda tetap bersyukur kepada Tuhan? Anda katakan kepada suami, Papa, ini hari kita makan apa, ya? Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, ya. Kita tahu bahwa segala sesuatu itu dari Dia, ya. Dan Dia telah menetapkan itu bagi kita. Itu sebabnya dengan ucapan syukur ini, saudara akan bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya bersyukurlah, bergembiralah, maka itu kesejahteraan. Haleluya. Biar di pagi hari ini, saudara, lewat kebenaran firman Tuhan itu melengkapi kehidupan kita masing-masing, saudara. Untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalam kerendahan hati, untuk kita tetap hidup di dalam arahan dan ketetapan langkah-langkah yang Tuhan berikan bagi kita sekalian, sehingga kita akan mengakhiri 2021 ini lagi, ya. Kita tahu dengan pasti, ya, bersama dengan Tuhan, kemuliaan Tuhan itu nyata bagi kita sekalian. Haleluya. Kita bangkit berdiri.
Kita baca 1 Petrus 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima. Dua, tiga. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Kamu dipelihara dalam kekuatan Allah. Haleluya. Kalau ada kekuatan Allah di dalam hidup kita, kita tidak usah bimbang. Dan kita pegang musik maju ke depan. Kita tidak usah bimbang. Kita menjadi satu pijar kekuatan di hidupku. Kita sedang berdiri di hadapan Tuhan di pagi ini. Kita melangkah bersama dengan Tuhan di pagi hari ini untuk kita mengarungi 2021 yang penuh dengan
berbagai-bagai masalah mungkin. Tetapi mari kita melangkah dengan kekuatan Tuhan yang Tuhan karuniakan bagi kita sebagai orang-orang percaya, untuk kita kuat di dalam Tuhan menghadapi badai-badai cobaan yang ada. Dan kita tahu, kita pastikan semua badai-badai ini boleh datang, tetapi ada kekuatan daripada Tuhan bagi kita untuk kita melangkah. Haleluya. Itu sebabnya mari kita membawa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita menyadari seringkali kita mengalami kelemahan, mengalami keputusasaan, mengalami kekurangan, mengalami keterbatasan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita melangkah dalam kekuatan Allah untuk kita bisa mencapai 2021 akhir dengan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Haleluya. Pagi ini kita ada di hadapan Tuhan masing-masing. Apa yang kita hadapi, kelemahan-kelemahan yang kita hadapi, kekurangan-kekurangan yang kita hadapi, mari bersama kita menantikan Tuhan lewat doa kita masing-masing, lewat hubungan kita dengan Tuhan, dan kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Karena kita dapat kekuatan baru untuk kita melewati semua ini. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mungkin pagi ini engkau merasa engkau sudah mengalami kelemahan, engkau mungkin merasa kekhawatiran dalam bentuk apa saja. Saya minta angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat tanganmu terangkat, Tuhan yang melihat hatimu, Tuhan yang melihat persoalan yang engkau hadapi. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Dan engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan melewati semuanya dengan penuh kemenangan. Bapa di surga, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat, engkau melihat persoalan yang mereka alami, engkau melihat beban dan tanggungan yang mereka hadapi Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu, tetapi engkau janjikan lewat firman Tuhan bahwa kami melangkah di dalam kekuatan Tuhan untuk kami mencapai 2021 akhir, bukan oleh kekuatan kami, tetapi karena kebaikan, karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kami sekalian. Nyatakan itu Tuhan, nyatakan itu di dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang sanggup menolong dan memberkati kehidupan kami. Itu sebabnya tangan-tangan yang sudah terangkat di hadapan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang ajaib. Jamahlah mereka Tuhan, jamahlah persoalan mereka, jamahlah beban yang mereka hadapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan Tuhan itu nyata, pertolongan Tuhan itu turun atas mereka dalam persoalan ekonomi, dalam persoalan keuangan, dalam persoalan rumah tangga, persoalan suami, persoalan anak dan sebagainya. Kami percaya kuasa kemuliaan Tuhan itu turun atas semuanya. Segala puji dan syukur bagi Engkau Bapa di surga. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan saat pagi ini Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pribadi kami yang sudah mendengar firman Tuhan, Roh Kudus memeteraikan itu di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan menyampaikan jadwal ibadah kita di gereja untuk Sabtu minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021. Ya, Selasa ini, Selasa yang pertama, jam 7 malam ada pertemuan doa tim pelayan Tuhan. Jadi mohon perhatian kepada seluruh pelayan Tuhan untuk bisa hadir di gedung gereja hari Selasa jam 7 malam. Hari Kamis seperti biasa latihan untuk tim pemuji pemusik, ya mohon diperhatikan untuk bisa lebih aktif lagi, ya mempersiapkan diri untuk pelayanan hari Minggu. Untuk hari Jumat ibadah pemuda dan remaja, ya mohon perhatian jam 7 malam di gereja. Hari Sabtu doa malam di rumah masing-masing, ya kita masih terbatas karena kondisi keadaan yang masih tidak memungkinkan. Dan untuk anak sekolah minggu, ya mohon dukungan para orang tua untuk bisa memotivasi dan mendorong anak-anaknya untuk mengikuti ibadah online yang sudah dibagikan oleh tim komisi anak dan untuk tunas remaja jam 10:30 ya ada ibadah secara online melalui Google Meet. Untuk kartu sumbangan kasih, ya kita sudah masuk di bulan Januari 2021, bisa segera diselesaikan kepada bendahara. Saya rasa hanya itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Mari kita semua untuk berdiri dan waktu saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Pujian Tuhan adalah kekuatan. Pokok sambil ayat dibagi, kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia putarkan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah.
Kami melangkah bersama dengan Engkau. Kami terbang tinggi bersama dengan Engkau. Kami bisa melihat kuasa kemuliaan Tuhan nyata bagi kami. Setiap pribadi kami yang ada di depan hadirat Tuhan, untuk kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing di dalam penyertaan dan pembelaan Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Berkati setiap pribadi daripada keluarga kami masing-masing. Setiap anak-anakmu yang berdiri di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Berkat Allah turun atasmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata senantiasa. Segala puji dan syukur bagi Bapa di surga. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama saya kita katakan amin. Yang disampaikan selamat siang, selamat pulang, selamat tahun baru bagi kita.